Halo Sobat Cuan dimanapun berada, kembali lagi ya. Dalam video kali ini saya akan sharing seputar stock pick saham ya, yang punya potensi mengalami kenaikan atau penguatan lanjutan besok di tanggal 12 Desember 2025 ya. Ini semoga aja hari Jumat, meskipun ada flash sale 12.12, tapi yang kita harapkan harga saham tetap mengalami kenaikan. Oke, dan sebelumnya ini disclaimer dulu ya Sobat Cuan, bukan rekomendasi untuk ajakan beli dan jual gitu ya. Keputusan beli dan jual tetap ada di tangan Sobat Cuan masing-masing. Ini hanyalah analisis teknikal biasa ya, yang memiliki beberapa sinyal kalau ada tanda-tanda keesokan hari itu melanjutkan penguatannya. Oke, yang pertama di sini udah ada ya saham FUTR. Di sini kalau kita lihat saham FUTR itu udah uptrend ya, uptrend cukup kenceng, kemudian membentuk yang namanya chart pattern, yaitu adalah bullish flag ya. Jadi diawali dengan harga sahamnya naik kenceng uptrend, kemudian harga sahamnya sideways membentuk bendera seperti ini. Nah, kuncinya sebenarnya keesokan harinya itu ada di sini nih ya. Candle besok itu kalau misal berhasil breakout di atas harga 810, maka akan berpotensi mengalami kenaikan ya. Tapi karena ini memang jangkauannya untuk satu hari besok ya, maka untuk trading plan-nya sendiri itu seandainya masuk di harga 740, maka bisa batasi resiko ya 2-3%. Yang pertama untuk resikonya dulu. Jadi kalau harga sahamnya closing di bawah 720, maka bisa pertimbangkan untuk sell ya 715 sampai 720. Ini untuk harian dulu. Kemudian untuk TP-nya di berapa? TP-nya itu di opening hari ini ya tadi ya. Semoga aja bisa tembus 780, tapi minimal banget sama 2% ya. Jadi 760. Kalau udah nyentuh 760 ya bisa pertimbangkan untuk sell sampai 780 ya. Jadi ini untuk harian. Kemudian kalau misal untuk jangka menengah ya, misal lanjutan itu masih ada potensi lagi karena ini membentuk yang namanya bullish flag ya. Di sini kelihatan dari sini sampai sini nih. Nah, ini tinggal tarik garis saja. Oke, untuk target penguatan jangka menengahnya itu bisa ke 1220, atau kalau enggak ya berdasarkan flagnya dulu yang ada di sini. Ya, kalau kita lihat berdasarkan flagnya yang ada di sini itu di harga 1000 sampai 1010. Jadi kalau misal seandainya nggak berhasil breakout ya, tapi ada peluang penguatan ke area 800. Jadi secara risk to reward ratio masih cukup menarik gitu. Kemudian untuk target menengahnya lagi itu ke 1000. Ya, jadi masih ada potensial upside sebesar 35% atau kurang lebih ya 2 kali arah ya, karena sekali arah 25%, sisanya itu tinggal 10% gitu. Kemudian kalau lanjut lagi mengalami kenaikan maka bisa ke sini ya 1200 sampai 1220 atau sekitar 62%. Ini saham FUTR ya. Kalau misal mau batasi resiko lebih dalam lagi itu bisa di sini, berarti di harga 700, jangan terlalu dalam gitu ya. Ini untuk saham FUTR. Kita lihat pakai tambahan indikator lain, ini net volume ya, volume bersih. Meskipun hari ini candlenya merah, tapi buyernya itu lebih dominan daripada sellernya. Oke, ini yang pertama ya. Yang kedua itu ada saham DOH. Oke, ini saham DOH adalah saham yang masuk circle-nya si Inet ya. Inet, DOH, Wifi juga termasuk pada gitu. Kalau misal si Wifi memang udah ketinggian, termasuk juga Inet. Yang belum begitu gerak terlalu signifikan banget adalah DOH ya. Meskipun hari ini sempat arah, tapi masih bisa mengalami kenaikan lagi ya, ada potensi. Jadi kalau misal besok openingnya di 360 pas banget ya, nggak gap up atau nggak gap down, maka untuk trading harian seperti biasa ya. Untuk resiko batasi kalau closing di bawah 350. Kemudian untuk targetnya itu sama ya 370. Jadi secara risk to reward 1:1. Tapi kalau misal mau buat jangka menengah, kita tarik garis ya dari sini sampai sini coba. Nah, ini ada potensial upside karena ini
all time high gitu ya. Potensial upside-nya ke berapa? Ke 440. Kemudian yang kedua itu bisa target ke 50 sampai 575. Nah, ini untuk target penguatan jangka menengahnya. Ya, secara triple MA di sini udah uptrend ya, strong uptrend, sangat-sangat strong uptrend. Saya pakai MA3 10 sama 20. MA3 ini memang buat jangka pendeknya. Kemudian kalau kita mau lihat ya, misal candle selama 1 jam nih. Nah, ini terjaga ya karena udah arah gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ada satu saham lagi yang masih cukup menarik, yaitu saham Mina ya. Dua grup ini memang lagi aktif-aktifnya, grupnya yang sektor teknologi ya, termasuk ada KETR, Mora, Inet, Wifi, Pada, Doh dan seterusnya ya. Itu memang lagi trending. Sama satu lagi ini adalah sahamnya Pak Hapsoro gitu ya. Sahamnya Pak Hapsoro ini juga sempat trending, di mana Bufa itu udah duluan menyentuh area 900-an, Raja juga udah masuk MSCI gitu ya. Kemudian ada Mina, PSKT, Padi dan seterusnya. Nah, hari ini yang mengalami kenaikan lumayan signifikan adalah saham Mina ya gitu. Dari MACD-nya udah strong uptrend, triple MA-nya juga strong uptrend. Terus kita pakai ini nih. Nah, di sini masih ada potensi penguatan ke 520 ya, resisten yang kedua gitu. Jadi untuk trading plan-nya sendiri, kita misal entry sini 490 ya, batasi resiko jangan lupa 2% ke 476 ya. Jadi kalau closing di bawah 476 bisa pertimbangkan untuk sell 476 sampai 478. Kemudian sininya juga sama ke 500 ya, 500 sampai 505, karena 500 ini bisa menjadi area psikologisnya. Ini untuk jangka pendeknya ya. Kalau jangka menengahnya pakai ini berarti ada potensial ke 650-an ya, kemudian ke 790, 780 gitu. Jadi untuk kedepannya memang masih cukup bagus Mina ya, selama sahamnya masih trending. Kemudian kalau koreksi itu volumenya masih kecil, maka potensi kenaikannya masih bisa terjaga. Oke, mungkin itu saja 3 saham ya untuk stock pick besok pagi di hari Jumat. Semoga hari Jumat meskipun biasanya IHSG mengalami koreksi karena menjelang weekend ya, tapi semoga Jumat besok di tanggal 12 itu IHSG masih menguat, dan saham-saham yang ada di stock pick di sini juga beberapa atau semuanya mengalami penguatan ya. Sebelumnya disclaimer, jangan lupa batasi resiko kalau misal ternyata udah nggak sesuai dengan trading plan. Kalau misal buat jangka menengah berarti bisa batasi resiko ke sini 460 ya. Kalau closing di bawah 460, nah ini perlu diwaspadai. Kurang lebihnya seperti itu Sobat Cuan ya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini agar Sobat Cuan terus mendapatkan informasi menarik tentang dunia pasar saham Indonesia. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.